Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beragendakan Nida Rofifah, Nima Ayu Solihah, Putri Puspaningrum, dan Randy Alfian Zaki akan menjelaskan sedikit tentang pembaruan dalam fikih. Arti pembaharuan fikih. Ilmu fikih secara umum adalah sebuah ilmu yang membahas tentang hukum syariat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, baik itu kewajiban, pilihan, atau hukum wad'i, semisal sebab, syarat dan halangan, dan hal-hal yang membatalkan. Secara konsep, Islam membuka peluang besar terhadap segala pembaruan. Di dalam ilmu usul fikih yang menjadi landasan atau pijakan fikih, kita mengenal istilah urf atau adat yang diakui oleh mazhab Syafi'i sebagai salah satu sumber hukum Islam. Tentu ini membuka peluang besar untuk pembaruan-pembaruan yang diakibatkan oleh perbedaan tempat dan zaman. Lebih luasnya, Islam mengakui ijtihad sebagai salah satu solusi dalam menjawab berbagai permasalahan baru. Penolakan ijtihad oleh beberapa kalangan dalam beberapa keadaan memiliki alasan tersendiri, misalnya karena ijtihad tersebut tidak dilakukan oleh ahlinya. Imam As-Suyuti menulis sebuah kitab yang berjudul Bantahan bagi orang yang jumud dan bodoh terhadap kewajiban ijtihad dalam setiap masa. Beliau menyebutkan bahwa ijtihad merupakan sebuah kewajiban atau wajib. Namun, wajib yang dimaksud bukanlah wajib bagi seluruh umat manusia secara individu, melainkan wajib atas golongan tertentu saja, atau yang dikenal di dalam istilah keilmuan Islam dengan wajib kifayah. Golongan terbatas yang disebut mewakili umat dalam permasalahan ijtihad ini dimaksud dengan para ulama mujtahid. Imam As-Suyuti yang bermazhab Syafi'i bahkan tidak menafikan secara mutlak keberadaan mujtahid mutlak semisal imam 4 mazhab. Namun, menurut beliau, melihat kualitas alim ulama di masanya, hal ini sangat sulit untuk terwujud. Namun, jika kemudian hari ada yang mampu, tentu tak ada salahnya. Dua konsep ini, menurut hemat penulis, jika dikolaborasikan dengan beberapa konsep lain, semisal fatwa, akan mampu mengakomodir berbagai permasalahan umat, khususnya yang terkait dengan fikih. Buktinya, para ulama sampai saat ini selalu bisa memberi jawaban atas berbagai kemajuan dan perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Namun, jawaban mereka tertentu berkisar dalam permasalahan fikih, karena dalam masalah ini otoritas mereka berlaku. Yang kedua, perkembangan fikih saat ini. Periode modern dalam sejarah Islam bermula dari tahun 1800 Masehi dan berlangsung sampai sekarang. Di awal periode ini, kondisi dunia Islam secara politis berada di bawah penetrasi kolonialisme. Baru pada pertengahan abad ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit memerdekakan negerinya dari penjajah Barat. Periode ini memang merupakan zaman kebangkitan kembali Islam, setelah mengalami kemunduran di periode pertengahan. Ijtihad bergerak pada langkah pertumbuhan hingga sampai puncak ketinggiannya dengan beberapa periode, yaitu pertama, timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam. Ajaran-ajaran itu bertentangan dengan semangat ajaran Islam yang sebenarnya, seperti bid'ah, khurafat, dan takhayul. Pada periode kedua dan ketiga, para sahabat dan tabi'in sibuk mencurahkan kemampuannya dalam menjelaskan cara-cara istinbat dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya dan melukiskan langkah kerja yang akan diikuti oleh para ahli fikih sesudah mereka. Periode keempat, pertumbuhan ilmiah sangat maju. Banyak bermunculan para mujtahid, banyak bermunculan hukum-hukum, dan penyusunan usul dan kaidah-kaidah. Periode kelima,
Meskipun kelesuan merasuki jiwa para ulama dan menyebarnya taklid hingga mengkungkung orang umum dan khusus, namun di antara mereka ada yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam mentakhrij, mentarjih, dan ijtihad dalam mazhab atas berbagai masalah. Periode ke-6 terbagi kepada dua bagian, yaitu yang pertama, sampai awal-awal abad ke-10. Pada masa ini muncul ulama pandai seperti Syekh Khalil Al-Maliki, As-Subki, Ar-Ramli, Ibnu Arifah, Al-Kamal Ibnu Al-Hammam Al-Suyuti, dan yang lain sebagainya yang memiliki kekuatan fikih atau pemahaman dan memiliki kemampuan melakukan istinbat. Hanya saja mereka tidak memanfaatkan kemampuan ini sebagaimana yang dilakukan para ulama sebelumnya. Kedua, sejak abad ke-10 sampai sekarang, pada masa ini fikih banyak memburuk. Hal ini terjadi karena yang pertama, para ulama telah memalingkan kemampuannya untuk mempelajari kitab-kitab yang sukar ini dan memutuskan hubungannya dengan kitab-kitab yang berharga tinggi tersebut yang ditinggalkan para ulama terdahulu atau sebelumnya. Yang kedua, terputusnya hubungan antara ulama kota-kota Islam, padahal sebaik-baiknya wasilah untuk mengambil ilmu dan meluruskan jalan yang menjurus ke hal itu adalah bertemu langsung kepada orang pandai secara lisan, dan hal itu tidak akan tercapai kecuali dengan memperbanyak perjalanan ilmiah. Yang ketiga, karena telah banyak karangan dan penyusunan ilmu-ilmu dan perangkatnya, ternyata hal ini menjadi sebab pemiripan, percampuran, dan seidenya peneliti fikih tentang ijtihad dan istinbat. Tantangan fikih untuk masa depan. Ketika umat Islam mengalami kemunduran dan kebekuan berpikir, dunia barat muncul sebagai kekuatan baru dengan peradaban modern yang ditunjang oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Ketika dunia Islam menjadi jajahan barat, Islam pun mengalami kontak dengan dunia modern barat yang diikuti dengan perkenalan berbagai aspek kemajuan di bidang militer, politik, dan peralatan canggih yang sedikit banyaknya membawa pertentangan baru dalam dunia hukum Islam. Seperti contohnya dalam tantangan bidang militer, yaitu permasalahan apakah pelatih militer dari barat dapat didatangkan untuk melatih serdadu muslim. Kemudian contoh dalam bidang non-militer seperti bagaimana hukum penerbitan Al-Quran dengan alat cetak modern. Permasalahan ini akan semakin banyak muncul ke permukaan seiring dengan perkembangan ilmu teknologi dan cara berpikir manusia. Sebagai contohnya yaitu seperti kasus bayi tabung, sewa rahim, transplantasi organ tubuh, bunga bank, serta bursa efek di bidang perekonomian, pemanfaatan alat canggih berupa internet dalam transaksi perdagangan, dan telepon yang semakin canggih ini di bidang komunikasi, soal emansipasi wanita di berbagai bidang kehidupan, dan masih banyak lagi. Nah, sejumlah permasalahan baru serupa yang muncul itu membutuhkan wawasan kefikihan yang baru pula dan tidak dapat terselesaikan jika hanya kembali menelaah kitab-kitab fikih yang muncul pada masa klasik. Tantangan fikih untuk masa depan adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan baru yang muncul seiringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemikiran manusia. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.